Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ninda Olabahim dengan nomor NPM 0227221134. Saya lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Maluku Utara. Anda mengikuti rekrutmen untuk posisi manajemen trainee pada salah satu grup perusahaan terkemuka di Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang usaha. Untuk mendapatkan posisi tersebut, Anda harus meyakinkan penguji akan jawaban dari pertanyaan mereka. Sebagai manajemen trainee, Anda dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan pada perusahaan tersebut. Untuk itu, Anda perlu mengetahui beberapa hal seperti pertanyaan pertama. Untuk meningkatkan pengendalian internalnya, apa yang perlu perusahaan lakukan berdasarkan Sarbanes-Oxley? Jawaban pertama itu Sarbanes-Oxley menyebabkan perusahaan-perusahaan harus meningkatkan proses pengendalian internalnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu membuat basis data informasi yang tersentralisasi. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan oleh setiap divisi telah ditinjau keakuratnya. Yang ketiga itu menerapkan suatu sistem yang dapat mendeteksi kemungkinan kesalahan pada data. Yang keempat, mengenai adanya risiko yang terkait dengan operasi bisnis tertentu. Pertanyaan kedua, melalui metode-metode apakah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi? Sebutkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Metode yang pertama itu teknologi, yang kedua skala ekonomi, yang ketiga restrukturisasi. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Jika Anda memilih cakupan pasar yang optimal untuk menjual produk makanan ringan Anda untuk mengefisiensikan distribusi produk Anda dengan mengandalkan kemampuan karyawan dalam menjual produk, manakah alternatif cakupan distribusi yang Anda harus pilih? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Itu distribusi selektif. Keuntungan distribusi berfokus pada gerai-gerai di mana terdapat permintaan produk atau di mana karyawan memiliki keahlian untuk menjual produk tersebut. Kerugian oleh karena distribusi bersifat selektif, produk yang dijual tidak dapat diakses semudah jika produk tersebut didistribusikan insentif. Pertanyaan keempat. Untuk memasarkan produk kami dengan cara menjaga citra produk di mata masyarakat, metode apa yang harus kita gunakan dan jelaskan? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Itu hubungan masyarakat atau humas. Metode yang tidak mahal untuk meningkatkan citra perusahaan atau produk-produknya. Kekurangan itu hanya memberikan promosi dalam jumlah yang terbatas karena liris berita dan konferensi pers tidak selalu diinput oleh media. Pertanyaan kelima, sebutkan alternatif pengeluaran modal yang dapat dilakukan oleh suatu usaha jika mereka memperluas usahanya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu perluasan bisnis yang ada, pengembangan bisnis-bisnis baru, investasi pada aktiva yang dapat mengurangi beban. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6. Dalam tahapan penggarangan modal, jika kita mencoba mengukur arus kas yang masuk dari setiap alternatif usaha, maka kegiatan ini tergolong dalam tahapan apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Itu mengestimasikan arus kas proyek. Itu keterangannya arus kas dari setiap periode dapat estimasi dari arus kas masuk, misalnya pendapatan yang dihasilkan dikurangi arus kas keluar atau beban yang diakibatkan oleh proyek. Itu saja yang bisa saya buat dalam video UAS saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.